Oke guys, welcome back to my channel, yakni channel Juragan Soal Sulit. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasannya pada sistem pengapian sepeda motor. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya. Nama saya adalah Zaki Anang Zubaidi dari jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Nomor satu, jenis sistem pengapian pada sepeda motor terdiri dari A. Pengapian elektroda dan pengapian katoda. B. Pengapian biasa dan pengapian luar biasa. C. Pengapian konvensional dan pengapian elektronik. D. Pengapian CDI dan pengapian busi. E. Pengapian magnet dan pengapian non-magnet. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah sistem pengapian konvensional adalah sistem pengapian yang menggunakan kontak pemutus atau platina sebagai komponen pemutus dan penghubung arus pada kumparan primer coil. Sedangkan sistem pengapian elektronik memanfaatkan komponen elektronik seperti transistor, resistor untuk memutus dan mengalirkan arus primer coil. Selanjutnya, soal nomor 2. Fungsi busi pada sistem pengapian adalah A. Meningkatkan voltase listrik pada ruang bakar. B. Memercikkan bunga api pada ruang pembakaran. C. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. D. Mengosongkan dan mengisi energi listrik. E. Memutus arus primer coil. Jawabannya adalah B. Busi atau spark plug mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api melalui elektrodanya. Loncatan bunga api terjadi disebabkan karena adanya perbedaan tegangan di antara kedua kutub elektroda busi. Kemudian soal nomor 3. Fungsi CDI pada sistem pengapian adalah A. Memercikkan bunga api. B. Untuk mengisi dan mengosongkan arus listrik. C. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. D. Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. E. Memutus arus primer coil. Jawabannya adalah B. Untuk mengisi dan mengosongkan arus listrik. CDI merupakan serangkaian komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar rangkaian primer pengapian, menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dimanfaatkan oleh kapasitor untuk melakukan pengisian dan pengosongan. Soal selanjutnya, alat untuk mengukur celah busi adalah A. Air kompresor. B. Obeng kembang. C. Jangka sorong. D. Mistar. E. Filler gauge. Jawabannya adalah E. Karena filler gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Alat ini memiliki ukuran ketebalan yang tertera pada masing-masing lembaran, sehingga untuk menggunakannya tinggal menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi komponen. Selanjutnya soal nomor 5. Kumparan koil pada sistem pengapian terdiri dari A. Kumparan pokok dan kumparan utama. B. Kumparan primer dan kumparan sekunder. C. Kumparan kawat tembaga dan kumparan besi. D. Kumparan primer, sekunder, dan tersier. E. Kumparan kawat besi dan kumparan tembaga. Jawabannya adalah B. Dalam koil pengapian, terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder yang dililitkan pada tumpukan-tumpukan plat besi tipis. Selanjutnya soal nomor 6. Fungsi koil pada sistem pengapian adalah A. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. B. Memercikan bunga api ke ruang bakar. C. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak. D. Meningkatkan tegangan listrik dari 10.000 sampai dengan 20.000. E. Meningkatkan tegangan listrik dari 20.000 sampai dengan 30.000. Jawabannya adalah E. Meningkatkan tegangan listrik menjadi 20.000 sampai dengan 30.000 volt. Bahasanya adalah
Koil pengapian atau ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan yang diterima dari sumber tegangan atau alternator menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk proses pengapian. Soal selanjutnya, mengapa sistem pengapian sangat diperlukan pada sepeda motor? A. Karena sistem pengapian merupakan syarat mutlak bagi hidupnya pembakaran pada sepeda motor. B. Karena merupakan instrumen dan tambahan bagi sepeda motor. C. Karena merupakan tambahan untuk mempercantik motor. D. Karena merupakan pokok bagi sistem penerangan lampu-lampu. Jawabannya adalah A. Karena sistem pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi pada saat yang tepat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Dan soal nomor 8. Fungsi alternator pada sistem pengapian adalah A. Mengubah energi kimia menjadi energi listrik. B. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. C. Mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. D. Mengubah energi potensial menjadi energi listrik. E. Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jawabannya adalah B. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Karena alternator adalah sumber arus AC pada sepeda motor. Alternator merupakan sumber arus pada sistem pengapian yang digunakan pada sistem pengapian platina, magnet, dan sistem pengapian CDI tipe AC. Selanjutnya soal nomor 9. Sumber tegangan listrik sistem pengapian pada sepeda motor ada dua macam, yaitu A. Sistem pengapian baterai dan sistem pengapian bakar. B. Sistem pengapian baterai dan sistem pengapian magnet. C. Sistem pengapian baterai dan sistem pengapian acu. D. Sistem pengapian magnet dan sistem pengapian generator. E. Sistem pengapian pada busi dan sistem pengapian tanpa busi. Jawabannya adalah B. Karena menurut sumber tegangannya, sistem pengapian dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pengapian baterai atau DC dan sistem pengapian magnet atau AC. Selanjutnya soal nomor 10. Fungsi baterai pada kelistrikan sistem pengapian adalah A. Sebagai pelengkap kelistrikan. B. Sebagai komponen tambahan kelistrikan. C. Sebagai pengalir arus listrik. D. Sebagai penyedia atau sumber arus listrik. E. Sebagai penghasil atau sumber tegangan AC. Jawabannya adalah D. Baterai berfungsi sebagai sumber arus DC pada sepeda motor. Baterai merupakan sumber arus pada sistem pengapian yang digunakan pada sistem pengapian platina dan sistem pengapian CDI DC. Selanjutnya soal nomor 11. Fungsi kunci kontak pada kendaraan sepeda motor adalah A. Menghubungkan arus listrik dari baterai. B. Memutuskan arus listrik dari baterai. C. Mengalirkan arus dari baterai. D. Menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. E. Mengalirkan tegangan tinggi ke sirkuit. Jawabannya adalah D. Kunci kontak atau ignition switch berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan atau on-off rangkaian pengapian dan rangkaian kelistrikan lainnya pada sepeda motor. Soal nomor 12. Kepanjangan dari komponen CDI adalah A. Kapasitas direct ignition. B. Kapasitor discharge ignition. C. Kapasitor discharge injection. D. Kapasitor discharge intelligent. E. Kapasitor discharge intelligent. Jawabannya adalah B. Kapasitor discharge ignition. Salah satu sistem pengapian elektronik yang populer adalah sistem pengapian CDI atau kapasitor discharge ignition. Soal nomor 13. Gambar lambang di bawah ini berfungsi untuk A. Penyearah tegangan. B. Penguat arus. C. Penahan arus. D. Pengaman listrik bila terjadi konsleting. E. Pembagi tegangan. Jawabannya adalah D. Gambar lambang di bawah ini adalah gambar sekring.
Sekring adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik lainnya. Soal nomor 14. Alternator, breaker point atau platina, kondensor, ignition switch, kunci kontak, ignition coil, koil pengapian, busi. Komponen tersebut digunakan pada sistem pengapian jenis A. Pengapian AC CDI, B. Pengapian DC CDI, C. Pengapian konvensional, D. Pengapian transistor, E. FI. Jawabannya adalah D. Sistem pengapian transistor adalah sistem pengapian yang memanfaatkan komponen transistor sebagai saklar elektronik sebagai pemutus arus primer untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Alurnya sebagai berikut: alternator, breaker point platina, kondensor, ignition switch, ignition coil, dan busi. Nomor 15. Komponen yang dapat menyebabkan kemagnetan pada armatur adalah B. A. Armatur shaft, B. Armatur coil, C. Komutator, D. Segmen, E. Helical splint. Jawabannya adalah B. Bahasanya, armatur coil berbentuk kumparan yang berada pada sekitar poros motorik. Fungsi komponen ini sebagai pembangkit medan magnet yang kemudian mengalir ke field coil. Soal nomor 16. Dalam sebuah kendaraan sepeda motor, terdapat beberapa sistem seperti di bawah ini. Sistem yang berfungsi untuk memercikan bunga api pada busi adalah A. Sistem pengisian, B. Sistem pengapian, C. Sistem starter, D. Sistem penerangan, E. Sistem pendingin. Jawabannya adalah B. Mengapa? Tugas sistem pengapian adalah menyediakan percikan pada waktu yang tepat dalam silinder. Percikan harus cukup kuat untuk melompat celah di elektroda busi. Soal nomor 17. Di bawah ini adalah komponen-komponen pada sistem pengapian, kecuali A. Baterai, B. Kunci kontak, C. Distributor, D. Kondensor, E. Dinamo starter. Jawabannya adalah E. Karena dinamo starter merupakan komponen pada sistem starter yang berfungsi sebagai penggerak motor starter. Jadi, dinamo starter bukan termasuk komponen pada sistem pengapian. Nomor 18. Kontak platina pada sistem pengapian konvensional berfungsi sebagai A. Memutus primer coil, B. Memutus sekunder coil, C. Menyimpan arus, D. Menaikkan tegangan, E. Menurunkan tegangan. Pembahasannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengapian konvensional menggunakan gerakan mekanik kontak platina untuk menghubungkan dan memutuskan arus primer coil. Soal nomor 19. Terjadinya denotasi atau knocking pada kendaraan diakibatkan oleh A. Saat pengapian yang tepat, B. Saat pengapian yang terlalu lambat, C. Saat pengapian yang terlalu awal, D. Saat pengapian tepat MA, E. Saat pengapian tepat TMB. Jawabannya adalah C. Banyak hal yang menyebabkan denotasi itu sendiri, yaitu perbandingan kompresi yang tinggi, waktu pengapian yang terlalu singkat atau terlalu awal, putaran mesin rendah, penempatan busi dan konstruksi ruang bakar yang tidak tepat, suhu dan tekanan yang over, dan perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Soal nomor 20. Pada sistem pengapian konvensional, 2 kali putaran poros cam sama dengan berapa kali putaran poros engkol? A. 1, B. 2, C. 4, D. 6, E. 8. Jawabannya adalah C. Pada sistem pengapian, api busi diperlukan tiap 2 kali putaran engkol, yaitu saat akhir langkah kompresi. Untuk itu, dibuat perbandingan putaran engkol dengan poros nok pemutus sebesar 2:1. Artinya, poros engkol berputar 2 kali, maka poros nok berputar 1 kali. Jumlah tonjolan nok sesuai dengan jumlah silinder. Jadi, pada 2 kali putaran poros cam sama dengan 4 kali putaran poros engkol. Soal 21. Sebutkan nama-nama komponen pada sistem pengapian konvensional beserta penjelasannya.
Jawabannya adalah satu. Baterai. Baterai berfungsi untuk sebagai sumber penyimpan arus listrik DC yang akan dijadikan sebagai komponen sistem pengapian. 2. Kunci kontak. Kunci kontak berperan sebagai pemutus dan penghubung arus listrik pada sistem kelistrikan motor. 3. Ignition coil atau koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt untuk sistem pengapian. Yang keempat, spool AC. Spool AC berfungsi untuk merubah tegangan magnet karena putaran rotor menjadi tegangan listrik. Yang kelima adalah busi. Busi adalah sistem pengapian yang paling akhir. Berfungsi untuk merubah tegangan tinggi menjadi percikan bunga api dalam silinder mesin yang bertujuan untuk melakukan proses pembakaran. Soal nomor 22. Jelaskan cara kerja busi. Cara kerja busi dimulai ketika arus listrik dihidupkan oleh koil pengapian. Koil pengapian menghasilkan sumber arus listrik yang cukup tinggi. Arus listrik tersebut lalu mengalir ke distributor, kemudian ke kabel tegangan tinggi, dan juga ke busi. Nah, pada saat arus listrik ada di busi, arus tersebut akan lompat dari elektroda tengah menuju ke elektroda negatif atau massa. Proses inilah yang menghasilkan percikan bunga api yang bertugas untuk membakar kabut bahan bakar, sehingga membuat mesin motor bisa hidup dan bekerja sebagaimana mestinya. Penting banget merupakan peran busi dalam sebuah mesin. Apabila busi dalam motor mati atau tidak berfungsi, maka mesin tidak akan bisa dihidupkan. Nomor soal 23. Jelaskan kegunaan fuse pada pengapian. Jawabannya adalah fuse atau sekring berfungsi untuk pengaman rangkaian listrik apabila terjadi konsleting listrik. Pada sistem pengapian CDI, fuse berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen kelistrikan lainnya ketika terjadi konsleting atau hubungan pendek arus listrik. Soal nomor 24. Jelaskan kegunaan pulser pada sistem pengapian. Pulser motor adalah sebuah perangkat penting yang ada pada mesin kendaraan bermotor berbahan bakar bensin yang berfungsi untuk sebagai penentu waktu kepada CDI maupun TCI untuk mematikan listrik yang akan diteruskan oleh pengapian busi, atau dalam bahasa mudahnya yaitu untuk membaca dan mendeteksi posisi piston motor berdasarkan posisi pick up pada magnet yang selanjutnya akan dikirim ke CDI maupun ke TCI dan digunakan untuk menentukan timing pengapian. Selanjutnya soal yang terakhir, nomor 25. Jelaskan kegunaan kondensor pada sistem pengapian konvensional platina. Jawabannya adalah kondensor memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu berfungsi untuk mencegah percikan bunga api yang terjadi pada platina. Percikan bunga api yang terjadi pada platina ini dapat membuat kontak poin yang terdapat pada platina cepat aus. Maka dari itu apabila tidak dilengkapi dengan kondensor, maka platina akan cepat rusak atau cepat aus. Oke guys, terima kasih buat kalian yang semua sudah nonton video saya. Semoga video saya ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Juragan Soal Sulit. Sampai berjumpa di lain waktu kembali. Bye-bye.